Dulu, untuk membangun perusahaan besar, Anda membutuhkan tim yang sangat besar. Seorang akuntan untuk mencatat pajak perusahaan, seorang desainer untuk membuat logo produk, seorang pemasar untuk mengelola media sosial, tim pendukung untuk menjawab pertanyaan pelanggan, dan tentu saja, tim perangkat lunak untuk menulis kode di balik produk tersebut. Tapi sekarang, mungkinkah satu orang, dengan hanya didampingi kecerdasan buatan, melakukan sebagian besar pekerjaan tim-tim tersebut dalam hitungan detik? Mungkin perusahaan terbesar dan paling menguntungkan di era baru ini tidak akan didirikan di gedung-gedung mewah atau kantor dengan ratusan meja, melainkan oleh satu orang di depan sebuah laptop di dalam ruangan yang sunyi. Apakah raksasa masa depan adalah mereka yang berjalan sendirian? Hari ini, kita berbicara tentang bagaimana kecerdasan buatan meruntuhkan dunia bisnis dan membangunnya kembali dari awal. Apakah era perusahaan satu orang benar-benar dimulai? Membangun bisnis sendirian tentu bukan ide baru. Selama bertahun-tahun sudah ada pekerja lepas atau pedagang kecil. Namun, apa yang kita bicarakan hari ini berada di level yang sangat berbeda. Yang berubah hari ini adalah daya ungkit teknologi yang membawa kapasitas manusia melampaui batas. Dalam beberapa tahun terakhir, model bahasa yang diproduksi oleh OpenAI, kemampuan analisis dari Anthropic, dan alat produksi visual seperti Midjourney telah masuk ke dalam hidup kita. Sekarang, hanya dengan memberikan perintah teks, kita bisa meminta pembuatan situs web profesional, menganalisis tabel data yang kompleks dalam hitungan detik, membuat teks iklan yang sempurna, dan mengotomatisasi proses dukungan pelanggan sepenuhnya. Ide utama pertama kita sangat jelas. Dulu, untuk mendirikan perusahaan, Anda membutuhkan sumber daya manusia, yaitu tim yang besar. Sekarang, banyak tugas inti yang dulunya merupakan kerja tim, berubah menjadi tugas alat digital yang murah atau bahkan sepenuhnya gratis. Mari kita buat masalah ini menjadi lebih konkret. Jika dilihat dari luar, apa yang kita sebut perusahaan tampak seperti struktur yang besar. Namun jika Anda masuk ke dalamnya, sebuah perusahaan sebenarnya terdiri dari beberapa bagian dasar. Pengembangan ide, desain produk, perangkat lunak atau produksi, pemasaran, penjualan, hubungan pelanggan, operasional harian, dan akuntansi. Dalam startup klasik, setiap bagian dikerjakan oleh orang atau departemen yang berbeda. Pertanyaan sebenarnya yang perlu diajukan adalah ini. Saat ini, berapa banyak dari departemen ini yang benar-benar bisa disentuh oleh kecerdasan buatan, atau berapa banyak yang bisa dikelolanya sendiri? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda, sebagian besar, dan dengan cara yang jauh lebih cepat dan murah daripada yang Anda bayangkan. Mari kita pelajari ini melalui contoh nyata. Katakanlah Anda memiliki ide produk yang hebat di pikiran Anda. Kecerdasan buatan memberi Anda kekuatan luar biasa dalam proses ini. Apakah Anda buntu dalam memproduksi konten? Anda bisa meminta AI menulis postingan blog, teks iklan, dan perencanaan media sosial Anda. Apakah Anda butuh logo atau desain untuk produk Anda? Anda bisa menghasilkan visual atau template produk yang sempurna dalam hitungan detik. Tidak tahu cara coding? Sekarang Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu berbulan-bulan belajar kode untuk mengembangkan aplikasi sederhana atau menyiapkan prototipe. Kecerdasan buatan akan mengodingnya untuk Anda. Melakukan riset pasar, menganalisis pesaing, atau mengotomatisasi aliran email ke pelanggan kini hanya berjarak beberapa klik saja. Ada pesan yang sangat kritis di sini. Kecerdasan buatan saat ini tidak sepenuhnya menggantikan manusia, tetapi ia meningkatkan kapasitas produksi satu orang menjadi 100 kali lipat. Di masa lalu, bahkan jika Anda memiliki ide yang cemerlang, Anda membutuhkan anggaran yang besar untuk mewujudkannya. Mempekerjakan pengembang yang baik biayanya ribuan dolar. Bekerja dengan desainer profesional, mengalokasikan anggaran untuk agensi iklan, atau membangun tim pendukung untuk menjawab telepon pelanggan adalah dinding yang tidak bisa ditembus oleh seseorang tanpa modal. Namun hari ini, mengambil langkah pertama ini hampir gratis. Dan yang lebih penting, sangat cepat. Saat menunggu desainer membutuhkan waktu berhari-hari, kecerdasan buatan melakukan pekerjaan yang sama dalam 10 detik. Revolusi terbesar yang diciptakan oleh situasi ini adalah ini. Biaya dan ambang pengetahuan yang menakutkan untuk membangun bisnis sendiri kini turun dengan kecepatan yang luar biasa. Hambatan kemarin berubah menjadi alat standar hari ini. Lantas, dengan menggunakan semua alat ini, apa yang sebenarnya bisa dibangun oleh satu orang? Bisakah mereka melawan perusahaan raksasa di internet? Mungkin besok Anda tidak bisa menulis ulang Google sendirian. Namun hari ini, ada bidang yang sangat luas di mana perusahaan satu orang sangat sukses. Terutama apa yang kita sebut micro-SaaS, yaitu layanan perangkat lunak digital kecil yang menyelesaikan masalah tertentu, merek media khusus dan buletin, produk pendidikan digital, dan alat produktivitas sederhana bekerja sangat baik dengan satu orang. Bahkan saat Anda tidur, kerajaan mikro yang menerima pembayaran dari kartu kredit, memberikan jawaban otomatis kepada pelanggan dengan dukungan AI, dan memiliki server yang berjalan otomatis dapat didirikan. Sampai di sini, semuanya tampak seperti mimpi yang ajaib. Namun saat kembali ke dunia nyata,
kita harus menghadapi sebuah kesalahpahaman besar. Meminta AI menulis kode produk atau menggambar logonya sebenarnya hanyalah bagian mudah yang mencakup 10% dari pekerjaan. Tantangan sebenarnya yang tidak bisa dilakukan oleh AI dan masih sepenuhnya membutuhkan kecerdasan manusia tetap ada di sana. Menemukan kesesuaian produk dengan pasar. Menemukan ide yang tepat yang benar-benar ingin dibayar oleh orang sungguhan. Menatap mata pelanggan dan melakukan penjualan itu. Dan yang paling penting, membangun kepercayaan antara Anda dan pelanggan Anda. AI bisa menuliskan email yang sempurna untuk Anda, tetapi yang akan membangun kepercayaan di hati orang yang membaca email tersebut adalah kecerdasan komersial Anda. Alat-alat telah melaju sangat cepat, tetapi beban untuk membuat keputusan yang tepat tetap berada di pundak manusia. Pada titik ini, muncul pertanyaan filosofis dan teknis lainnya. Kita menyebut para pengusaha ini sebagai perusahaan satu orang, tetapi apakah mereka benar-benar bekerja sendirian? Sebenarnya tidak. Perusahaan satu orang saat ini sebenarnya berdiri di atas pundak para raksasa bernilai triliunan dolar. Tanpa infrastruktur cloud dari Amazon, Anda tidak bisa merilis aplikasi Anda. Tanpa Stripe atau sistem pembayaran global serupa, Anda tidak bisa menerima uang. Tanpa server kecerdasan buatan dan platform otomasi tanpa kode, Anda tidak bisa mempercepat pekerjaan. Jadi, jika dilihat dari luar, Anda hanya melihat satu orang di depan komputer, tetapi di balik orang tersebut ada pasukan digital besar bernilai miliaran dolar, sebuah infrastruktur perangkat lunak yang bekerja di bawah perintahnya. Ketika semua kekuatan ini jatuh ke tangan satu orang, muncul masalah baru. Persaingan. Jika menulis kode, membuat desain, dan memproduksi konten dengan AI sangat mudah bagi Anda, maka hal itu juga sama mudahnya bagi 8 miliar orang lainnya di dunia. Apa yang terjadi jika semua orang memiliki kekuatan super yang sama? Akan muncul kelimpahan konten yang tak terbayangkan, jutaan perangkat lunak baru, dan ide-ide baru yang tak terhitung jumlahnya. Semua tempat akan dipenuhi dengan produk yang saling meniru. Dalam kekacauan ini, apa yang sebenarnya langka bukan lagi pengembang atau desainer. Yang benar-benar langka adalah atensi. Di era baru yang disebut para ekonom sebagai ekonomi atensi, menarik perhatian orang yang terbatas telah menjadi pekerjaan tersulit di dunia. Memproduksi kini sangat mudah, tetapi untuk terdengar di tengah kebisingan itu lebih sulit dari sebelumnya. Karena menulis kode atau memproduksi teks sudah menjadi hal biasa, lalu di mana nilai sebenarnya akan terkumpul di perusahaan masa depan? Setiap bidang yang bisa ditiru oleh kecerdasan buatan dengan mudah akan kehilangan nilainya dengan cepat. Namun, hal-hal yang tidak bisa dilakukan mesin akan menjadi lebih berharga daripada emas. Membangun kepercayaan, menciptakan merek yang benar-benar dicintai orang, mampu membentuk komunitas, dan mendekati masalah dengan sudut pandang yang sangat orisinal. Yang akan membedakan produk Anda dari ratusan ribu salinan lainnya bukan kualitas kode yang Anda tulis, melainkan ikatan unik yang Anda jalin dengan pelanggan Anda, saluran distribusi yang Anda miliki, dan cerita Anda. Sekali lagi, seiring produksi menjadi lebih mudah, untuk dipilih dan dicintai akan menjadi jauh lebih sulit. Mari kita sampai pada pertanyaan besar di judul video ini. Apakah perusahaan raksasa satu orang yang menghasilkan jutaan dolar benar-benar mungkin? Kita harus melihat masalah ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya, itu sangat mungkin. Berkat internet global, dengan biaya operasional nol atau mendekati nol, sudah ada pengusaha tunggal yang menjual produk digital ke seluruh dunia dan menghasilkan omset jutaan dolar saat ini, dan jumlah mereka akan meningkat. Namun, situasi ini juga memiliki batas biologis yang pasti. Manajemen hubungan manusia, stres saat krisis, proses hukum internasional, dan beban finansial bisa sangat berat di pundak satu orang. Seiring pertumbuhan perusahaan, jumlah pelanggan juga akan bertambah. Dan secerdas apapun sebuah mesin, pada akhirnya mereka akan ingin melihat manusia sungguhan, sebuah tim, di depan mereka untuk menyelesaikan beberapa krisis yang kompleks. Tidak mungkin untuk menghapus batasan sepenuhnya. Transformasi ini tidak hanya akan memengaruhi para pengusaha, tetapi juga kehidupan kerja kita semua. Di masa depan, kita akan melihat struktur perusahaan yang lamban dan lambat di mana ribuan orang bekerja akan semakin mengecil. Posisi mereka akan digantikan oleh tim mikro yang terdiri dari pekerja yang lebih mandiri, lebih kecil tetapi berproduksi jauh lebih efisien berkat daya ungkit teknologi. Perusahaan tidak lagi bersaing hanya untuk tumbuh dan mempekerjakan lebih banyak orang, tetapi bersaing untuk menciptakan dampak lebih besar menggunakan daya ungkit teknologi. Sebuah perusahaan beranggotakan 5 orang yang dikelola oleh satu orang dengan kecerdasan buatan akan mampu menghasilkan nilai lebih besar daripada pabrik beranggotakan 100 orang di masa lalu. Saat kita mengevaluasi seluruh proses ini, kita sebenarnya menghadapi kenyataan yang sangat jelas. Kecerdasan buatan saat ini tidak hanya memberi Anda, tetapi memberi semua orang alat yang sama, kecepatan yang sama, dan kapasitas yang sama. Dilihat dari luar, ini mungkin tampak seperti revolusi teknologi. Namun yang menciptakan perbedaan bukan perangkat lunak di komputer Anda,
melainkan pola pikir manusia di balik perangkat lunak tersebut. Memilih masalah yang tepat, mengambil risiko di waktu yang tepat, membuat keputusan di tengah ketidakpastian, bersabar, dan mampu merasakan apa yang dibutuhkan pasar manusia. Kecerdasan buatan bisa memberi Anda peluang besar dan kekuatan super. Namun yang membangun bisnis itu, yang mengambil risiko itu, dan yang merancang visi itu tetaplah Anda. Manusia tetap menjadi pusat dari pekerjaan ini. Mungkin revolusi terbesar di era baru ini bukanlah kecerdasan buatan yang menggantikan manusia dan menguasai dunia seperti yang kita takuti dalam film fiksi ilmiah. Mungkin revolusi sebenarnya adalah satu orang mencapai kekuatan untuk melakukan sendiri hal-hal yang dulu hanya bisa dilakukan oleh seluruh pasukan atau tim. Dalam dunia bisnis masa depan, pertanyaan yang diajukan bukan lagi, bisakah saya membangun perusahaan sendiri? Petik 2 titik. Karena membangunnya hanya akan memakan waktu beberapa menit. Pertanyaan yang sebenarnya dan terbesar adalah ini. Dengan kekuatan teknologi yang luar biasa ini di tangan saya, seberapa jauh saya bisa melangkah sendirian? Lantas, apa pendapat Anda tentang hal ini? Apakah Anda memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membangun bisnis sendiri, atau Anda masih percaya bahwa timlah yang akan menang? Bagikan pemikiran dan proyek Anda dengan kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan notifikasi untuk terus menemukan rahasia dunia bisnis masa depan dan teknologi.